Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayyama ba'du. Hadirin karyawan PT Sorini yang kami hormati, yang pertama kepada pimpinan manajemen PT Sorini Agro Asia Korporindo yang kami hormati, Ketua PUK PT Sorini Agro Asia Korporindo, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sekalian masih diberikan rahmat dan hidayahnya untuk bisa bermuajahah, bersilaturahim di sore hari ini dengan keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di yaumil qiyamah dengan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, maidatul hasanah sekaligus ditutup dengan doa. Yang kelima, ramah tamah berbuka puasa bersama. Marilah kita buka acara sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati saunillah lanumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sabir Basir. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة tinggi minha wasa'ala jajis syakirin. Wa ka'ayyin قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وثبت
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Summa salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati yang Romo Kiai Haji Bapak Salim Imron saking Tanggulangin Sidoarjo. Yang saya hormati para pimpinan PT Sorini Agro Asia Korporindo. Yang saya hormati para tokoh masyarakat sekitar perusahaan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati sekaligus yang kami banggakan teman-teman semua karyawan PT Sorini Agro Asia Korporindo yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada suasana yang serodok loyo seperti ini kita masih bisa hadir dalam rangka buka puasa bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggalan tadi yang saya hormati para ketua pimpinan PUK PT Sorini. Para Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini mewakili ketua panitia buka bersama sekaligus mewakili Serikat Pekerja PT Sorini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya pada kesempatan saudara hari ini. Yang sekaligus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kami memberikan penghormatan teman-teman panjenengan semuanya kurang berkenan, kurang jajak, mungkin manah panjenengan saya. Sekaligus kami selaku panitia juga selaku serikat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa memberikan acara rutin, ya kegiatan rutin tahunan pada sore hari ini yaitu buka puasa bersama. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan pada tahun-tahun ke depan acara buka puasa bersama ini bisa kita adakan lebih meriah lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya juga sudah mepet. Sekali lagi kami selaku panitia sekaligus wakil dari serikat mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami dalam memberikan penghormatan teman-teman panjenengan semuanya kurang berkenan atau kurang memberikan kejajakan teman-teman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang bagi teman-teman semua, bagi para tokoh ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang baik dari karyawan Kargil maupun kontraktor atau siapapun lah yang boleh berkenan hadir pada sore hari ini, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada
teman-teman panitia yang telah berupaya keras sehingga di tengah-tengah kesibukan bekerja boleh mempersiapkan acaranya dengan baik. Terima atas nama perusahaan. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman serikat pekerja yang boleh terlibat mendukung acara ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke. Kargil sangat menghargai keberagaman ya. Jadi penghargaan terhadap keunikan setiap individu, kepercayaan yang dimilikinya sangat kita hargai dan sangat dukung. Kebetulan di Kargil ini hampir mungkin 90% mungkin ya Bu Tino, teman-teman kita yang muslim mungkin lebih dari 90%. Jadi menjadi bagian yang terbesar dari karyawan, dan karena itu perusahaan sangat berkepentingan untuk memfasilitasi pengembangan spiritual dari semua karyawan, termasuk acara-acara yang kita adakan sore harinya. Jadi terima kasih kepada panitia, teman-teman serikat pekerja yang boleh memungkinkan acara ini boleh berjalan dengan baik sore ini. Terima kasih. Nah, bulan ini adalah bulan yang penuh berkah buat kita semua, bulan di mana kita semua belajar untuk menguasai diri, menahan diri, belajar untuk lebih peduli kepada sesama tentu saja. Dan saya kira terlebih-lebih sesama yang paling dekat adalah sesama teman pekerja, ya kan ya. Kadang-kadang kita lebih lama bersama dengan teman pekerja daripada keluarga kita sendiri di rumah. Jadi bulan ini adalah saya kira bulan yang sangat baik untuk bukan hanya dari sisi spiritual menurut saya, tentu itu yang utama, tapi juga dalam hal bagaimana kita sebagai masing-masing sebagai pekerja di perusahaan atau apapun peran yang kita emban masing-masing, baik sebagai tokoh masyarakat, aparat pemerintah, menjadi bulan untuk kita merefleksi dan terus memperbaiki diri dan semakin mempererat atau mempertebal rasa peduli kita kepada sesama kita, secara khusus orang-orang yang ada di dekat kita. Bulan ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita melakukan refleksi ke dalam ya, melihat apa-apa ya kira-kira yang kita perlu perbaiki secara pribadi, tetapi juga apa-apa yang kita perlu perbaiki sebagai perusahaan atau secara kelompok di dalam perusahaan. Saya kira ini adalah masa-masa yang sangat baik untuk melihat banyak perkara dengan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan lebih jernih, dengan kerendahan hati untuk mengakui segala kekurangan, dan dengan itu kita bisa memperbaikinya secara bersama-sama. Atas nama perusahaan saya mengucapkan teman-teman, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, untuk selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari yang masih sisa sampai teman-teman semua, kita semua merayakan hari kemenangan pada awal Juni nanti. Selamat menyambut buka puasa pada hari ini, dan sekali lagi kepada para tokoh ulama, para aparat pemerintah yang hadir, mohon bimbingannya. Terima kasih untuk kehadirannya sore ini. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pinisepuh saha para asatidz ingkang dalem mulyakaken, yang terhormat Bapak Pimpinan di lingkungan direksi PT Sorini Agro Asia Korporindo,
utamanya yang terhormat Pak Darman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga besar PT Sorini yang berbahagia. Syukur, alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita sore hari ini bisa bertemu, bersilaturahim, buka bersama pada hari ke-19 Ramadan. Suasananya kita rasakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini diridhoi oleh Allah. Hasilnya nanti kita harapkan bisa membawa manfaat serta maslahah bagi kehidupan kita di masa-masa mendatang, baik kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin yang terhormat, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Darman tadi, ada 2 poin rasanya yang ingin saya kembangkan. Bahwa puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar melapangkan diri dari makan minum, tetapi pelajaran yang bisa kita rasakan adalah kemampuan pengendalian diri, pengendalian nafsu kita. Tidak semua manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebagai gambaran, bagi yang beragama Islam tentu masih ingat sejarah Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang dengan misi yang beliau bawa. Sampai-sampai terjadi peperangan 28 kali, perang fisik. Satu ketika beliau pulang dari peperangan yang besar, perang Badar, di tengah jalan beliau kan mengatakan, kita ini baru saja pulang yang kecil. Di hadapan kita terbentang perang yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Sahabat terkejut, apa itu Nabi? Jihadun nafsi, melawan diri sendiri, perjuangan kemampuan mengendalikan nafsu sendiri. Hadirin, kenyataan memang banyak umat manusia secara pribadi berhasil sukses dalam meniti karir dalam segala bidangnya. Tapi ketika nafsu amarah yang mendorong berbuat buruk tidak mampu dikendalikan, saya pakai istilah Surabayawan, sudah puncak, ada di puncak, tidak mampu mengendalikan, jatuh ke lepak. Hanya karena digoda oleh nafsu ini. Oleh karena itu kita ambil pelajaran puasa Ramadan, kata Nabi, tidak hanya sekedar melaparkan diri dari makan minum. Laisa siyam minal akli wasyurbi wa innama siyam minal laghwi warrafas. Hakikat puasa itu adalah kemampuan mengendalikan diri dari hal yang sia-sia dan hal-hal yang buruk, yang kotor. Bapak Ibu yang saya hormati, Tuhan menciptakan manusia ini memang komplit, tidak seperti makhluk yang lain. Dalam dunia agama samawi, mohon maaf, menurut ilmu perbandingan agama di dunia ini kan bisa dibedakan 2 kelompok. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi ini masih satu rumpun karena sumber aslinya satu, sejak dari Tuhan Allah menurunkan para nabi rasul yang akhirnya mendapatkan wahyu untuk mengembangkan ajaran agama. Yang termasuk di sini adalah, mohon maaf, agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Karena titik persamaannya ada, agama Yahudi adalah kelanjutan dari pelajaran kitab Taurat yang diajarkan Nabi Musa, kemudian berkembang menjadi agama Yahudi itu. Lalu Tuhan menurunkan wahyunya berikutnya, kitab Injil kepada Nabi Isa, yang kemudian proses berikutnya berkembang jadi agama Nasrani. Lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang sampai hari ini kita kemudian memeluknya sebagai agama Islam. Karena itu kalau tanya tentang sejarah manusia, ini titik persamaannya 3 agama ini mesti sama. Kenal dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa, cuma dialeknya saja yang beda. Kalau kita Adam dan Hawa, mungkin saudara kita di sana Adam dan Eva.
Kalau di sana ada, kalau di sini kita ada Ibrahim, di sana ada Abraham. Di sana Nabi Dawud, di kita Nabi Dawud, sana David. Kita Sulaiman, karena Solomon. Kita Yusuf, sana Yosef. Ini kan hanya dialek saja, hadirin, sama. Sedangkan agama Ardi itu agama yang memang tidak ada unsur persamaannya dengan sini. Mohon maaf, kelompok ini yang di sini termasuk yang diakui di Indonesia, Hindu, Buddha, Konghucu, mungkin ini sekarang sudah naik diakui aliran kebatinan kepercayaan itu. Nah, semua agama ini ada titik persamaannya pelajaran untuk mengendalikan nafsu. Yang dalam Islam disebut asyam, saum, di Indonesia kan menjadi puasa, mungkin agama lain istilahnya lain, cuma pelajaran untuk lebih mampu mengendalikan nafsu. Nah, Tuhan menciptakan manusia ini ada fisik, ada rohani, ada jasmani, ada rohani. Yang di dalam rohani ini ada semacam dinamo, pendorong manusia untuk bisa bergerak hidup. Itulah yang disebut nafsu. Kebetulan hadirin, Allah ciptakan nafsu ini untuk manusia ada 3 yang menonjol ini. Ada nafsu yang mendorong manusia berbuat baik, di Al-Quran disebut nafsu mutmainnah. Ada dorongan nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat buruk, Al-Quran menamakan nafsu ammarah. Sedangkan yang ketiga ada nafsu yang mengajak manusia ragu-ragu terus, bimbang terus, di Al-Quran disebut nafsu lawwamah. Ini dari dalam, semua manusia punya 3 macam nafsu ini. Naluri untuk berbuat baik, naluri untuk berbuat buruk, dan naluri selalu bimbang dan ragu-ragu. Di luar diri manusia, kebetulan Allah ciptakan malaikat yang selalu mengajak manusia berbuat baik. Inna lil malaikati lamatun bil khairi bisa libni Adam. Sesungguhnya malaikat diciptakan untuk mempengaruhi manusia berbuat baik. Wa inna syaitana, sedangkan syaitan ini diciptakan oleh Allah memang nalurinya untuk mengajak manusia berbuat buruk. Dari dalam ada dorongan untuk berbuat baik dan buruk, dari luar ada yang awe-awe yang mengajak berbuat baik dan berbuat buruk. Saya ulang, semua manusia punya potensi ini. Hadirin, maaf, namanya siapapun yang jadi manusia, ada dorongan untuk berbuat buruk. Jangankan zaman milenial, digital, yang pengaruh global sudah kompleks seperti ini. Masih ingat ceritanya Nabi Adam dan Ibu Hawa? Diciptakan oleh Allah di sorga. Belum ada penghuni yang lain. Oleh Allah diberi kebebasan untuk menikmati keindahan sorga, ibaratnya 99%. 1% saja hanya larangannya. Jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Iblis yang sudah dikeluarkan dari sorga karena tidak menurut perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, bisa mempengaruhi. Yang di luar sorga itu bisa mempengaruhi yang ada dalam sorga. Adam, kalau kamu ingin awet di sorga, makan buah itu. Loh, itu larangan Tuhan. Loh, justru itu agar kamu suami istri tidak lama di sorga, makan buah itu buah khuldi. Nah, kalau kita baca sejarah Al-Quran ini, yang menamakan buah khuldi itu iblis. Kholidina itu awet. Pangan wetiku koncek awet enom, cek awet ono di swarga. Tergodalah Nabi Adam, akhir cerita bapak ibu kita ini melanggar larangan, manusia salah harus disangsikan, harus dihukum, maka turunlah sabda firman Allah untuk turun ke bumi. Kesimpulan apa hadirin? Belum ada pengaruh di sorga. Tapi Nabi Adam bapak kita sudah terpeleset oleh larangan, oleh godaan iblis setan ini, akhirnya turun ke bumi. Ukurannya yang di sorga saja punya nafsu ammarah. Apalagi yang ada di pandaan, di gempol. Mbok-mbok kalau pagi dan sore itu macet, peyur.
Pak Dirman mulus-mulus, wangi-wangi, adik kutuk-kutuk bisa. Masya Allah, sama dengan Sidoarjo akhir-akhir ini. Nah, kalau tidak mampu mengendalikan diri, jangankan direksi hadirin, karyawan, Pak Ustadz Yusuf ini loh, ketepel barang. Loh, ini amarah ya, amarah yang dimiliki Nabi Adam. Sekarang Nabi Yusuf, kebetulan teman saya ini Pak Haji Yusuf ini Ustadz Yusuf, sama-sama nama Yusuf. Nabi Yusuf itu kan digoda oleh Zulaikha. Ceritanya kan gitu. Kalau melihat ayatnya walaqad hammad bihi, ingatlah ketika Zulaikha merayu Yusuf. Lanjutannya ayat wa hamma biha, Yusuf pun tergerak oleh rayuan Zulaikha. Maka nafsu amarah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf rupanya nyaut dengan rayuan amarahnya Zulaikha ini. Laula ra'a burhana rabbi, kalau seandainya tidak diingatkan oleh Allah, Nabi Yusuf kecelakaan. Bagaimanapun Nabi Yusuf itu nabi ya, manusia, punya daging, punya darah, punya nafsu. Maka dia digoda hampir saja kecelakaan, akhirnya diingatkan oleh Allah, Sob, eling, Masya Allah, astagfirullah, mencolot, lari ke pintu, pintunya sudah dikunci oleh Zulaikha, oyo-oyoan, bajunya Nabi Yusuf robek. Pertanyaan saya, sebelah mana bajunya Nabi Yusuf yang robek? Nah, semua tahu, yang belakang. Kalau umpama Wakaji Yusuf ngerong, mbok lo gak bajune to risliti iki melok dodel duel lo, lepas dari fitnah itu Nabi Yusuf lalu menyatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammarotum bisu. Saya tidak bisa membebaskan diri dari nafsu. Semua manusia diberi Tuhan nafsu. Lah salah satu di antara nafsu itu ada nafsu amarah yang mengajak berbuat buruk. Ini. Nah, sisi yang lain Allah panggil keluarga besar Sorini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu tenang, jiwa tenang. Naluri inilah yang mendorong kita untuk berbuat baik. Semua manusia punya hadirin. Maaf ini. Sejahat-jahat Bromo Corah, taruhlah pembunuh berdarah dingin, kalau mateni wong guyu ngakak-ngakak, mutilasi sambil tersenyum, hadirin, sudah jahat. Tapi betapapun di hati kecilnya masih ada nafsu mutmainnah. Buktinya apa? Bromo Corah dimanapun masih punya rasa cinta sama istrinya, masih punya sayang sama anak-anaknya sendiri. Sampai digambarkan oleh Nabi, kalau ada seekor induk ayam, hadirin, sedang mengerami telur, menetas, kakinya kadang-kadang diangkat sebelah untuk tidak menginjak anaknya yang baru menetas dari. Nah, ketika induk ayam mengangkat kakinya hanya sayang supaya tidak nginjai sang anak, itu bukti bahwa ayam pun punya naluri untuk berbuat baik. Bromo Corah sekejam apapun masih punya nafsu mutmainnah. Sehingga sisi yang ini mari kita lihat. Ukuran Nabi Adam saja kena godo iblis, apa maning anak putune sing dik Sorini. Ukuran Nabi Yusuf hampir kecelakaan pelenting karo Zulaikha, apa maning Wakaji Yusuf. Kan ngono apalagi ini. Lah semakin rugi. Ini contohnya, sejahat-jahat orang masih ada nilai setitik untuk berbuat baik. Inilah potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Di luar ada ajaan malaikat untuk ngajak kita berbuat baik, sedangkan sana ya untuk berbuat buruk. Kadang-kadang di tengah-tengah muncul nafsu lawamah. Dorongan nafsu ini hadirin kalau diajak untuk berbuat baik tidak cepat nyaut. Tidak seperti keluarga besar Sorini. Loh, kalau ada malaikat ngajak api ngono, ibarat magnet kepethuk logam, plek, fastabikul khairat, nyerot mari. Apa maning adik subuh-subuh krungu as-sholatu khairum minan naum. Deloken sore ini nega tambah kemulan soalnya durung keramas. Dan seterusnya ngeplek ini kalau mutmainnah donasinya atau tekanannya tinggi hadirin, maka
plek itu tadi. Tapi kalau nafsu ammaroh seseorang ini yang dominan itu nafsu ammaroh yang kuat, maka ketika diajak iblis sedikit saja plek gitu. Nah yang ketiga itu yang di tengah-tengah. Kalau diajak baik, tidak cepat nyaut, bimbang, iyo tangga. Akhirnya lambat baru nyaut berbuat baik. Kalau dipengaruhi untuk berbuat buruk, jadi itu tidak cepat nyaut. Pikir dilakoni tangga, lakon tangga, ragu-ragu, sesuai dilakoni. Nah kelompok yang ketiga ini biasanya sembahyang ya dilakoni, ngentit jalan terus. Poso ya dilakoni, mulai tangkis gempol sampai teretes di jajah. Zakat ditokno nganano duit terus. Nang Mekah nyucup Hajar Aswad, mulene nyucup baik buruk terus dijalani. Tidak seperti sore ini yang dominan itu karena nafsu mutmainnah. Makanya ini insya Allah calon-calon penghuni surga ini. Nah karenanya hadirin puasa ini kita diingatkan akan ini. Saya ibaratkan naik sepeda motor. Tangan kanan kita ini pegang pedal gas, untuk mempercepat laju kendaraan. Yang pakai sepeda motor belum otomatis, hadirin, tangan kiri ini kan tugasnya memegang kopling, hadirin, agar stabil. Kaki kanan nginjak rem biar berhenti, kaki kiri waktu berhenti untuk jagang. Wanahan nafsa 'anil hawa, seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, nafsunya, kapan wae ngegas, kapan wae ngopling, kapan wae ngerem, kapan wae jagang. Kalau sopir kendaraan mampu mengendalikan seperti ini, laju kendaraan sampai di tujuan selamat. Coba bayangkan, ketika gas dipegang tapi kopling ditarik, bisa jalan. Gereng tok, tapi kopling ini. Nah ketika gas tidak ditarik, hadirin, kopling dilepas, ya tidak jalan. Gas kopling dilepas, tapi rem diinjak, ya nggak jalan lagi. Nah ini semuanya kemampuan menjaga keseimbangan diri. Hidup ini tidak bisa lepas ada pengaruh dan dorongan baik dan buruk serta di tengah-tengah. Bagaimana ketika suasana baik di lingkungan kita, lalu kita pacu fastabiqul khairat, ibadahnya kepada Allah, sosial kemasyarakatannya, dan yang lain-lain. Justru dari sinilah Nabi Muhammad membuat target hidup khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang kontribusi hidupnya bermanfaat dimanapun dia berada. Asas manfaat. Ya apa bisa nih urip iki nebarno manfaat di mana dia berada. Nah kemampuan mengendalikan diri akan ke sana. Sebaliknya target minimal yang dijaga Nabi, bagaimana hidup ini jangan sampai merugikan pihak lain. Sampai dicontohkan oleh Nabi, jangan kalian remehkan perbuatan baik. Walaupun itu hanya sekedar senyum kalau ketemu saudara. Senyum itu nilainya sama dengan sedekah. Karena itu karyawan-karyawati sore ini kalau puasa-puasa begini mau infak sedekah nggak punya uang, ngapain susah-susah? Ngadeg di pertelon kono. Lho, ana wong liwat. Karena itu pahala yang paling banyak itu mestinya satpam yang ada di pintu gerbang. Loh, kalau setiap ada orang masuk sore ini di pintu gerbang keluar masuk ngalah-ngalahi direksi ganjarannya. Lu kalau memang tidak bisa senyum kata Nabi, jangan mencep menyakiti hati orang hanya sekedar mencep. Nuwun sewu, sing biasane mencep niku sing celonoan apa sing jilbaban moro. Dumeh dikai rupa ayu, irunge bangir, cantik, dilem kanca mencep. Mbak Yu iki ayune rek. Mosok. Sebentar lagi ada teman hadirin nuwun sewu Bu, wis rupane elek, irunge pesek, potongane endek, ya umure tuwek, diseneni titik gelek mewek. Datang itu ngomong ngecap, prek sing bangir mencep. Pesek kaken pola. Ngenyek pesek berarti ngenyek sing gawe pesek.
Nah, pertanyaannya siapa yang buat pesek? Nah, oleh karena itu puasa ini mengajarkan kepada kita, kata Pak Darman tadi itu bahasa Jawane ngajari tepo seliro, tenggang rasa, toleransi itu. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali ada yang belum pernah merasakan lapar, yang tidak biasa berpuasa ini 11 bulan tidak pernah merasakan lapar dan haus. Mengapa? Uang ada, makan minum tersaji di mana-mana. Begitu perasaan perut terasa lapar, segera naluri kita cari makan, cari minum, selesai. 11 bulan ini terus berlanjut. Begitu masuk Ramadan, uang ada, makanan minuman siap di mana-mana, tapi malam hari kita sudah niatkan nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala. 19 hari ini, siang mulai pagi sampai sore, hadirin merasakan derita orang lapar dan haus. Corong ngeronge ngono ngene rek rasane wong luwe iki. Ngene rek rasane wong gak duwe iki. Ngene rek rasane orang tertekan dalam hidup. Kalau hati naluri kita yang mutmainnah tadi itu menangkap sinyal lapar dan haus ini, hati kita akan muncul rasa rahmah, ibah, seakan muncullah nilai-nilai moral yang baik yang kita sebut dengan al-akhlaqul karimah. Tepo seliro, tenggang rasa, tolong tinolong, gak ngenyekan, sampai ngenyek pesek tadi itu. Sampai ngenyek apa itu mencep tadi itu enggak. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang beragama Nasrani. Saya sih hanya sekedar membaca literatur. Nabi Isa waktu hidup dulu itu punya ajaran, kalau tidak salah apa benar, kalau pipimu ditapuk orang sebelah kanan dipukul plek, kata Nabi Isa, berikan juga pipimu sebelah kiri. Nek pipimu ditapuk uang sebelah kanan plek, kekno pisan sing kiwa. Itu maknanya kalau kau disakiti orang jangan membalas, ngalaho. Hari wong ngerong ngalao, itu ajaran Nabi Isa. Cuma oleh generasi milenial sekarang itu disalahgunakan. Nek pipimu disun karo anake tangga sebelah kanan, kena pisan sing kiwa. Delone gak maro jelep pelenting iku engko. Ngono are kengalahan sampai. Lho kira-kira Cak Yusuf ono andik ngerong ngalahan sun-sun nadi pelenting ngono iku. Kengalahan itu. Lah Nabi Muhammad punya ajaran mirip dengan itu, tapi bahasa beliau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang belum dikatakan iman sempurna sebelum bisa menyintai sesama saudaranya seperti menyintai diri sendiri. Hadis ini kalau boleh saya tamsilkan hadirin, kalau kita ini dilus-elus oleh orang lain rasanya enak, selem, maka kosok wali sule, monggo ngelus-ngelus dulur. Kalau kita ini dijewet oleh orang, aduh, ya ojo jiwitan toh. Inilah yang memunculkan budaya Jawa tepo seliro tadi itu, tenggang rasa. Karena kita merasakan derita laparnya orang lain. Coba bayangkan hadirin, kalau seandainya kita yang hadir tidak pernah merasakan lapar berlama-lama, terus sepanjang hidup kenyang terus, mungkin kepekaan sosial kita akan tumpul. Inilah yang mengarahkan manusia punya pola hidup individualis. Mentingno awake dhewe, enggak peduli karo wong liya. Pokoke aku urip seneng titik. Isok ngeloni bojo ngudang anak beres. Bah ono tonggo kanan kiri nyungsang jempale, acuin aja. Bah ono dudong gerogo cuwek. No, cek ono rondo tok sing gerogo, masih duduk kan ono sing gerogo nih wadari. Nah ini pola hidup individualis. Kalau begini masyarakat akan sudah tidak mau tahu dengan lingkungan. Nuwun sewu, saya katakan orang yang pola hidupnya individualis ini gawe urip saenake dhewe. Nek urip dalam kebahagiaan, kesejahteraan seolah-olah tidak butuh dengan tetangga. Acuh dengan tetangga, sampai-sampai tidak kenal dengan tetangga.
Digambarkan hadirin, karena tidak ingin diganggu oleh tetangga, tidak mau mengganggu tetangga, rumahnya dipagar tingginya 3 meter mubeng. Pintu gerbangnya digembok. Masih kurang cukup ditulis, awas ada kucing mengeong. Ini orang individualis, seolah-olah tidak mau tahu dengan lingkungan. Nanti pada saatnya kalau ada masalah, mesti teriak-teriak, tolong, tolong. Ayo, ada keluarga di dalam rumah ini kelahiran bayi, nggak sumbut untuk melahirkan sendiri. Tolong, nyeluk dokter, panggil bidan. Kalau ndak jauh, malik tolong, masih cari sopir untuk ke RSUD. Tolong, nggak ini gak tahu kondo-kondo, ngelahirno wong, ngelahirno bayi ini. Tolong, tolong, ini fakta. Apalagi kalau sekeluarga ini ada yang meninggal dunia, wafat. Ayo. Begitu ada yang wafat, keluarganya sedih. Pertanyaannya, siapa yang merawat jenazah? Kalau Islam ini mulai memandikan, mengafani, menyolati, mengubur, tonggo. Kecelakaan, kebakaran, kelalingan, kerampokan, tolong, tolong. Siapa yang datang? Tonggo. Ngono lho, beli lontong gak kondo-kondo. Gak kayak sore ini, lontong, nekakno wong Tanggulangin. Loh ini loh komunitas jamaah yang diajarkan agama sudah mendarah daging di keluarga besar sore ini. Karena itu tajuk yang ditulis oleh panitia ini, dengan puasa Ramadan kita bina silaturahim, merajut persaudaraan, kebersamaan hidup akan mendatangkan rahmah kasih sayang. Hadirin, kebetulan manusia ini diciptakan oleh Tuhan bersaudara, makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antar sesama. Kita sadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, baik pribadi, keluarga maupun perusahaan. Sosialisasi itu tetap merupakan kewajiban nomor 2 setelah beribadah kepada Allah. Bagi yang beragama Islam, istilah di Al-Quran kan sering kita dengar, hablim minallah wa hablim minannas. Hubungan vertikal dengan Tuhan, kita diperintah untuk beribadah, apakah itu kewajiban sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tetapi pelajaran agama yang separuh ini belum sempurna kalau belum diiringi dengan interaksi sosial. Habli minannas, jaga baik-baik persaudaraan. Nah, menurut ajaran Islam, persaudaraan bisa dibedakan 3, bahkan 4. Yang pertama, ukhuwah basyariyah, yang kadang-kadang disebut ukhuwah insaniyah. Seluruh umat manusia ini bersaudara. Kalau diusut silsilah ke atas ketemu Bapak Adam dan Ibu Hawa. Karena itu dalam Al-Quran semua manusia dipanggil oleh Allah dengan satu sebutan, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Tidak peduli suku apa, bangsa apa, agama apa, kelompok apa, aliran apa, partai apa, genderone apa, pekerjaan apa, seluruh umat manusia saudara, tunggal Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kita tidak sepaham hadirin dengan teori Darwin. Ada orang Londo sana namanya Robert Charles Darwin yang punya teori evolusionisme, bahwa dunia ini semula tidak ada kemudian ada. Adanya itu karena kejadian alam. Semula hampa udara, kemudian ada udara. Udara bergerak menimbulkan gelembung, debu. Lama-kelamaan menggumpal, jadi planet di angkasa. Matahari, bumi, bulan, termasuk bumi. Karena bumi bergerak, muncul tumbuh-tumbuhan berbagai macam jenis. Seiring dengan itu muncul binatang. Dari sel-sel yang kecil-kecil sampai yang besar, dinosaurus. Diteliti, yang paling pandai benih binatang itu adalah kera, bedes. Kera ini, bedes ini lambat laun menjadi orang hutan. Orang hutan lama-kelamaan wulune logrok jadi karyawan-karyawati Sorini. Karena itu karyawan-karyawati Sorini ini menurut Robert Charles Darwin keturunane. Loh, sampean selalu ngendika lho. Kita tidak sepaham dengan itu, ya Bani Adam, Allah memanggil hei anak cucu Adam. Oleh karena itu secara keturunan ini mari difahami, seluruh manusia bersaudara.
Orang Jawa, orang tua-tua Jawa punya filsafat, nek wis manjing seduluran kudu duwe sikap ora tega larane ya ora tega patine. Itulah tepok seliro. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas dasar sebangsa dan setanah air. Wa ila akhahum sholihah wa ila thamud akhahum huda. Allah menceritakan bahwa kepada penduduk Samud, kepada kaum Ad, kepada penduduk Madian, Allah utus saudara-saudara mereka sebangsa setanah air yang beragama Islam, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Ayat inilah yang diambil oleh para alim ulama untuk menegaskan siapa yang hidup dalam satu wilayah negara terikat oleh persaudaraan sebangsa dan setanah air. Contohnya kita NKRI. Di sini warga negaranya beragam, Bhinneka Tunggal Ika, sukunya banyak, agamanya banyak, pekerjaannya banyak, kelompok masyarakatnya banyak, parpolnya, ormasnya banyak. Tapi semuanya ini kalau warga negara Indonesia masih terikat oleh persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ora tega larane ya ora tega patine. Mestinya begitu. Tapi ya karena digoda setan, tarungo ae, tarungo nek kalah ojo trimo, tawuran ae. Ya kemarin itu terjadi. Nah alhamdulillah sore ini ndak kena godaan. Makanya walaupun beda coblosane tenang-tenang aja. Nah ini karena kita sudah melekat bagaimana pendidikan agama mengajarkan kepada kita bahwa warga negara Indonesia betapapun masih bersaudara, lintas apapun, podo-podo Indonesia. Baru yang ketiga Allah ingatkan ukhuwah diniyah, persaudaraan seiman seagama. Karena tadi itu disebut oleh Pak Darman di sore ini mayoritas beragama Islam, muncullah ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Wong Islam iki jek dulur, mbok yang sing rukun karo dulur. Mosok hanya perkara coblosan iso cerot kemarin itu. Itu nilai keislamannya sudah hilang. Nafsunya ammaroh yang didorong oleh dari dalam dan dipengaruhi oleh iblis tadi itu muncul. Terjadilah seperti apa yang kita lihat berita di Jakarta tanggal 22, 21, 22 kemarin. Itu sekedar contoh saja, sama-sama muslimnya, sama-sama warga negaranya. Mohon maaf bahwa ukhuwah yang diajarkan agama Islam itu tidak hanya sekedar ukhuwah Islamiyah. Kalau boleh saya contohkan, kalau Pak Darman tadi itu mengatakan karyawan sore ini 90% muslim, mungkin yang 10% ada yang Nasrani. Di sana ada ukhuwah Nasroniyah. Kalaupun ada Hindu, ukhuwah Hinduniyah. Di sana ada Buddha, ukhuwah Buddhaniyah. Kalau ada kelenteng, di sana yang ada di kelenteng ukhuwah Konghucuniyah. Di Porong itu ada desa Candipari hadirin. Di sana ada candi, ya di sana ada ukhuwah itu. Lah Islam memberikan pelajaran kepada pemeluknya umat Islam, hormati pemeluk agama lain karena mereka punya persaudaraan tunggal agama. Masih ingat Qul ya ayyuhal kafirun? Ketika Nabi Muhammad diajak join filter, diajak kerjasama beribadah, maka Tuhan turunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Toleransi yang diajarkan agama Islam batasnya ini. Monggo jenengan percaya agama jenengan, ibadah, ritual cara Anda, monggo silakan. Kami tidak ganggu. Tapi mohon hormat, kami kalau melakukan ibadah cara kami, sholat kami, puasa kami, haji kami, jangan ganggu kami. Garis sudah ada. Kalau ini difahayati semua pihak, hadirin, walaupun beda agama, tapi masih manjing seduluran. Ngapa? Karena terikat oleh sama-sama tadi itu, ukhuwah basyariyah, tunggal kemanusiaan, ukhuwah wataniyah, sebangsa setanah air, kemudian baru kita hormati sesama muslim. Sebenarnya masih ada satu lagi, ukhuwah jam'iyah, persaudaraan atas dasar organisasi. Coba lihat ada komunitas-komunitas hobi sepak bola, di Surabaya muncul bonek. Pandaan ikut
Arema. Itu sing senengane bal-balan, sing senengane cokre, ya gitu. Jamiah mabuk-mabukan. Mabuk ini jamiah ucutan. Ada. Sekarang sudah muncul LGBT. Harap maklum hadirin, komunitas ini sekarang sudah membentuk organisasi. Beberapa bulan yang lalu nuntut kepada pemerintah agar disahkan menjadi undang-undang ormas. Kalau nanti pemerintah dan DPR meregulasi mengesahkan ini, akan muncul jamiah LGBT. Sederajat dengan jamiah Nahdlatul Ulama, pergerakan Muhammadiyah, remaja masjid, di Ngerong itu ada pimpinan Wakaji Yusuf, jamiah Yasinan Tahlilan, di Lungkas di Pandan ono jamiah LGBT. Kalau ini dituruti, tuntutan lagi, tiga iati ngerego rempelo. Korea, Taiwan sudah meregulasi kawin sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini sudah mulai melangkah ke sana. Kalau nanti disahkan oleh yang berwenang hadirin, maka KUA nanti akan mengeluarkan sertifikat pernikahan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Mengapa? Ini jamiah. Ini organisasi. Jadi organisasi itu menumbuhkan persaudaraan juga. Nah, bagi kita umat Islam, organisasi itu tentu harus yang baik. Jadi urutan-urutannya, persaudaraan insaniyah kemanusiaan, kebangsa setanah air, komunitas sama-sama seiman seagama, baru kemudian sehobi. Kalau ini digalang dengan baik, potensi besar untuk mempertahankan bangsa dan negara kita, agama kita, lembaga di mana kita bekerja. Maka karenanya sebagai penutup, ini panitia mengingatkan kepada kita, mari kita bangun silaturahim, hubungan persaudaraan yang baik ini untuk mewujudkan kebersamaan. Hadirin yang saya hormati, oleh Nabi diingatkan bahwa orang komunitas Islam itu seperti tawon. Sekedar contoh ya, innama matalul mu'min kamathalin nahlah. Hidup orang mukmin itu seperti tawon. Tawon itu selalu berkumpul. Tidak ada tawon terbang sendirian. Yang kedua, tawon itu menclok mesti diinggap di bunga. Bunga itu baik. Tawon itu mesti menghisap yang baik-baik. 3. Tawon itu mesti mengeluarkan madu yang baik-baik. Yang kelima, binatangnya kecil tapi punya wibawa besar. Kalau ada tawon terbang, seluruh karyawan Sorini mesti sirain dingkeluk. Walaupun direksi sampai satpam, ono tawon miber mesti dingkeluk. Ayo, ono tawon miber, sekepala dijagolo, dintup sampai. Nah, karena itu warga yang ada di Sorini ini, mari nilai-nilai moral ini tetap dipelihara agar kita terhormat, berkah semuanya ini. Al-jama'atu rahmah, kebersamaan hidup kata Nabi akan dan mendatangkan hidup penuh kasih sayang, tenang, tenteram dan damai. Wal furqatu adzabun, pertikaian, perpecahan, peperangan akan mendatangkan penderitaan. Kita bayangkan hadirin, di Timur Tengah sekarang perang terus, sama-sama orang Arabnya, sama-sama agamanya, sama-sama warga negaranya, dar dor bom terus. Saya tidak bisa bayangkan ketika terjadi perang bom seperti itu, bagaimana bisa ibadah khusyuk, bagaimana bisa istirahat nyenyak, bagaimana bisa bekerja fokus, etos kerja tinggi. Mboten saged kula bayangan kena bom dar-dor iso sempat gawe anak tak kira-kira. Coba disaur ini, tenang, anak nercel kabeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sore ini terus diberi rahmat oleh Allah. Sehingga sukses manusianya, sukses selamat produknya, sukses dan selamat mekaniknya. Berhasil menjadi lembaga perusahaan yang bermanfaat, membawa berkah dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah kami melakukan puasa Ramadan ini ya Allah, ampunilah segala macam khilaf, salah dan dosa kami.
Ampuni pula ya Allah salah dan dosa ibu bapak orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang mampu mengampuni segala macam khilaf, salah dan dosa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hadir pada buka bersama hari ini di tengah-tengah keluarga besar Sorini, bahwa yang baik itu tetap kami pandang baik, yang salah itu tetap kami pandang salah. Kemudian bimbinglah kami dengan petunjuk hidayah-Mu sehingga kami bisa melaksanakan yang baik dan benar sekaligus bisa menjauhi yang salah dan batil. Ya Allah, jangan condongkan hati kami ke arah kesesatan kembali setelah Kau bimbing dengan petunjuk hidayah-Mu. Limpahkanlah kepada kami yang hadir ini ya Allah kesehatan jasmani dan rohani, bertambahnya ilmu yang bermanfaat, serta karunia rizkimu yang halal dan thayyib, yang baik, yang semuanya akan kami jadikan modal untuk mengabdi dalam kehidupan ini dalam rangka mencari ridho-Mu sesuai dengan profesi kami masing-masing. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dari segala macam mara bahaya, musibah, bala dan fitnah yang akhir-akhir ini Kau timpakan di banyak tempat. Maka dengan pelindungan-Mu ya Allah, kami akan merasakan kehidupan yang tenang, tenteram dan damai. Ya Allah, eratkanlah tali berhubungan lahir dan batin di antara sesama kami sehingga kami bisa menciptakan silaturahim di tengah-tengah keberagaman di tengah kehidupan kami ini, sehingga dengan rahmat-Mu kami bisa menjalin persaudaraan yang membawa berkah. Allahumma ya Allah, terimalah puasa kami, iman kami, sholat kami, zakat kami, sedekah kami, pengajian kami, belajar kami, pekerjaan kami di tengah-tengah kami melakukan puasa Ramadan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo donga buka nggih diterokake. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatil ajru insyaallah fataqabbal minni birahmatika ya arhamar rahimin. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.